Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salbus Parani, NRP 50177251011. Di sini saya akan menampilkan, serta mempresentasikan coding saya di MATLAB untuk tugas ETS pada kelas komputasi geofisika B. Di sini saya akan yang pertama saya akan memanggil data dari Excel untuk kemudian di looping dan dicari mean serta standar deviasinya, serta untuk regresi linear mencari koefisien korelasi serta koefisien determinasi, dan saya akan mencari prediksi pada kedalaman tertentu. Oke, sini langsung saya mulai aja seperti biasa. Kita akan menggunakan CLC semicolon clear all close all. Jadi CLC itu untuk membersihkan pemain window-nya. Lalu close all itu untuk menutup semua figur, dan clear all itu untuk menghapus semua variabel agar tidak mengganggu program yang akan saya jalankan. Karena saya tadi sudah mencoba sebagai latihan di file-file sebelumnya. Nah, setelah itu, yang pertama kita lakukan adalah kita akan memanggil data Excel tadi dengan, bentar, saya akan membuat note-nya dulu. Nah, untuk memanggil datanya, kita itu akan menggunakan perintah read matrix. Nah, agar bisa memanggil datanya, kita tuh harus memastikan bahwa file Excel-nya itu berada di folder yang sama dengan file yang sedang kita jalankan untuk script yang saya buat ini. Di sini saya sudah menampilkan untuk filenya, yaitu Geopis Dataset 70 XLSX tadi. Itu sudah berada di folder yang sama, yaitu folder saya yang MATLAB yang saya gunakan untuk file di script yang sedang saya kerjakan berikut. Jadi kita kasih nama yang sesuai dengan nama filenya tadi, yaitu geodis slash dataset plus 70. Jadi ini pastikan namanya itu sama persis ya, agar dia itu bisa terbaca di MATLAB-nya. Oke, tanpa semicolon. Oke, setelah itu kita masukkan data dari setiap kolom di Excel-nya. Jadi setiap data set di Excel-nya. Di Excel itu akan ada 5 data, yaitu depth, porosity, density, kecepatan gelombang, P, resistivity, dan resistivity. Yang pertama akan saya masukkan adalah yang data depth. Kita, kita masukkan data. Sebelumnya mohon maaf jika suara saya terdengar kurang jelas karena saya sedang batuk dan flu. Oke. Nah, eh, saya akan menggunakan titik dua yang jadi titik dua ini digunakan untuk mengambil seluruh baris pada kolom datanya. Nah, karena dep ini ada di kolom satu, maka saya akan menggunakan titik dua, koma satu, yaitu untuk mengambil data dari semua baris pada kolom satu, yaitu data dep. Sorry, saya lupa pakai semicolon. Oke, lanjut yang data yang kedua adalah porosity. Sama seperti tadi, karena porosity ini di kolom 2, maka kita titik 2, koma kolom 2. Oke, jangan lupa semicolon. Oke, kita lanjut ke data selanjutnya, yaitu density. Density ada di kolom 3. Dan berikutnya yaitu kecepatan gelombang P atau VP. Caranya sama, titik 2 dan kolom keberapa.
lalu resistivity. Saya cek dulu. Oke, kita lanjut untuk menghitung jumlah datanya. Jadi kita pakai length, kita pakai yang length aja. Nah, jadi fungsi ini tuh untuk menghitung jumlah baris atau jumlah datanya. Nah, untuk menampilkan jumlah datanya kita pakai perintah fprintf. Kita tulis aja slash n jumlah data. Nah, untuk rumusnya yaitu persen d garis balik n, dan yang ditampilkan adalah n. Jangan lupa pakai semicolon. Oke, yang berikutnya kita akan, ntar saya note dulu, itu kita akan mulai melooping untuk mencari eh, rata-rata dan standar deviasi. Nah, yang pertama akan kita cari yaitu data yang kedua, yaitu porosity. Sorry. Eh, persen ini digunakan untuk not agar dia tidak terbaca sebagai perintah. Oke. Kita buat matrik kosongnya dulu, yaitu kita sama dengankan 0 semua. Jadi sum yaitu jumlah, kita masukkan porosity sama dengan 0, sorry. Lalu semicolon, dan jumlah porosity keduanya. Sorry, porosity 2 sama dengan 0, semicolon. Nah, di sini saya akan menggunakan looping for. Looping for ini, dia akan melooping sampai n jumlah datanya. Nanti akan dibatasi jumlah datanya. Dia akan melooping sampai pada n yang kita bataskan. Kita langsung masukin aja. Perintahnya itu for i sama dengan 1.2 n. Jadi dia itu akan melooping dari data pertama sampai terakhir, yaitu sejumlah n tadi. Lalu kita masukkan untuk rumus sum porosity dan porosity 2-nya. Sorry. Kita masukkan rumusnya adalah sum plus ada data ke i, ya, semicolon. Lalu kita masukkan untuk rumus sum porosity 2. Rumusnya adalah sum porosity 2 ditambah dengan porosity, sorry, ke i. Tapi yang dua ini itu kita pangkatkan 2. Lalu semicolon. Ya. Lalu kita n, dan kita masukkan rumus untuk mean-nya, atau saya buat aja porosity bar, yang berarti rata-rata. Rumusnya kita masukkan sum porosity
ditambah, sorry, slash n semikolon. Lalu untuk standar deviasinya velocity akar masukkan sum porosity 2 ditambah dengan porosity eh sorry, dikali n dikurangi sum porosity 2. Lalu dibagi dengan n dikali dengan n min 1. Saya cek dulu ya. Ini saya kasih semikolon. Oke. Sum porosity rapi. Oke. Setelah itu kita buat langkah yang sama untuk yang data yang density. Kita buat matrik kosongnya dulu. Lalu jumlah density 2 sama seperti yang porosity tadi. Langkahnya sama. Kita masukkan rumus for-nya sama juga. Kita masukkan rumus dari sum density plus density ke I semikolon, dan kita masukkan yang density 2. Langkahnya sama seperti yang porosity tadi, namun diganti untuk yang sum density. Oke, sekarang kita N dan kita masukkan rumus standar deviasi, rata-rata dan standar deviasinya. Saya cek dulu, takut saya ada salah ketik. Oh, yang salah ya. Ini kita buat seperti yang atas, kita buat density. Benar. Kita masukkan rumusnya yaitu sum M. Lalu yang density standar deviasi seperti yang atas. Masukkan sum density density 2 dikali dengan N
kurangi zoom density 2 slash atau dibagi N dikali dengan N min 1. Oke, saya cek dulu. Nah, kita akan lanjut untuk yang kecepatan gelombang dan juga resistivity. Karena ini sama, maka saya izin copy aja. Copy untuk code yang saya bikin sebelumnya, yang di atas tadi yang ini. Jadi nanti tinggal saya ganti untuk datanya. Jadi ini saya ganti. Jadi saya buat huruf kecil saja. Saya juga ganti karena perintah yang digunakan dan rumusnya sama. Jadi di sini saya tinggal mengganti data yang digunakan saja. Ini sudah terganti, saya lanjut. Masih dari yang tadi, kita buat yang resistivity. Nah, ganti ininya kita singkat aja res. Oke. Oke. Nah, setelah ini untuk menampilkan hasil mean dan hasil rata-rata dan standar deviasinya, kita menggunakan rumus F print F. Ini saya kasih judulnya N. Sorry. Oke. Setelah itu, kita buat F print F untuk satu persatu data. Yang pertama tadi kan yang porosity. Kita buat itu porosity. Oke, simbol ini aja.
mana kita buat rata-rata dengan nah, untuk menampilkan angka di belakang koma, kita pakai ini persen 4. Yang maksudnya 4 itu adalah 4 angka di belakang koma. Lalu untuk standar deviasinya, ini saya pakai koma aja. Standar deviasi sama juga persen 4 titik F. Sorry kebalik 4 F. Dan yang kita tutupkan yang ditampilkan adalah dari tadi ini yaitu porosity bar dan porosity standar STD. Porosity STD. Oke. Lalu semikolon. Nah, hal yang sama juga kita lakukan untuk 3 data selanjutnya. Jadi saya izin copy. Oke, sini tinggal kita ganti. Ini data apa? Itu density, lalu ada kecepatan gelombang, dan resistivity. Oh, sorry. Tidak lihat. Oke. Sininya juga yang ya rumusnya sama. Enggak rata-rata dan standar deviasinya. Maksudnya untuk menampilkannya, kita pakai 4 angka di belakang koma semua. Tinggal yang ditampilkan aja yang diganti. Karena kan koma itu yang ditampilkan adalah apa? Nah, yang ini kita ganti density. Oh, saya pastikan ini sama ya. Lalu density standar. Lalu yang ini kita ganti kecepatan gelombang atau VP. Ini juga VP. Lalu yang terakhir kita ganti res. Karena sesuai dengan yang saya cantumkan di atas tadi yaitu res bar dan res STD. Oke, jika sudah berikutnya kita akan masuk ke regresi linear yang akan saya lakukan secara manual. Jadi saya akan lakukan manual satu per satu dari setiap datanya. Oke. Nah, di regresi linear ini itu kita ada target kedalaman untuk diprediksinya. Jadi target kedalamannya itu adalah, bentar saya tuliskan. Target depth-nya kita pakai matriks yaitu 800, 900, dan 1000. Lalu jangan lupa semikolon. Eh, oke. Nah, untuk menampilkannya kita pakai F-grade. Eh, target depth tadi ini akan digunakan untuk mendefinisikan 3 titik kedalaman tempat hasil regresi akan digunakan untuk prediksi tadi. F-grade F. Kita buat slash n buat aja regresi linear terhadap kedalaman. Jadi kita akan meregresi linear dengan membandingkan 4 data di atas tadi dengan depth atau kedalaman.
Oke. Nah, itu kita akan meregresi satu-satu. Di sini yang pertama saya akan meregresi depth dengan porosity atau membandingkan porosity dengan kedalaman. Pertama ada tulis aja langsung deh. Depth PS sorry, maksudnya porosity. Oke. Sini yang pertama dilakukan adalah kita seperti tadi membuat matrik kosong. Namun di sini kita tambahkan untuk matrik kosong yang depth juga. Jadi sum depth sama dengan 0 untuk membuat matrik kosongnya. Lalu semikolon kita masukin sum porosity-nya. Itu benar 0 juga. Ini tuh digunakan untuk sama seperti di kode sebelumnya, yaitu untuk inisialisasi atau membuat matrik kosong tadi. Oke, ini saya lupa semikolon. Oke. Lalu kita buat sum yang depth 2. Oke, dan sum porosity 2. Oke. Nah, di sini untuk tambahnya itu adalah sum porosity dengan depth-nya. Jadi sum depth kali sorry, depth porosity atau depth dikali porosity nanti ya. Oke, terus saya cek dulu. Oke, lanjut. Kita akan membuat looping untuk menggunakan for juga. Ini tuh untuk menghitung eh, kemiringan atau slope dan intercept atau B-nya, serta koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Jadi kita buat loopingnya dulu. Sama seperti tadi, kita pakai 1 banding n, di mana nanti dia akan melooping dari satu data pertama sampai data ke n atau data yang terakhir. Kita masukkan rumusnya. Sama seperti biasanya untuk rumusnya, di mana jumlah depth ditambah depth ke I. Lalu pakai semikolon. Lalu masukkan juga rumus porosity-nya. Itu sum porosity ditambah dengan porosity ke I. Di semikolon. Oke, berikutnya sum depth 2. Nah, saya cek record kan. Oke, lanjut. Yang depth 2. Rumusnya sama seperti biasanya, yaitu sum depth 2 ditambah dengan depth ke I, namun kita pangkatkan 2. Mohon maaf. Lalu kita masukkan untuk yang porosity 2. Oke. Sum porosity 2 plus porosity ke I pangkat 2. Demikian. Oke, setelah itu kita akan loopingnya dan kita masukkan rumus untuk kemiringan
Yang pertama kita masukkan rumus untuk kemiringan, yaitu M atau slope, kemiringan garis nanti. Dan kita masukin rumusnya adalah N kali dengan sum depth porosity dikurangi dengan sum depth dikalikan dengan sum porosity. Oke, ini kita bagi dengan N dikalikan sum depth 2 kurangi dengan kurangi dengan sum depth 2 depth pangkat 2 sorry. Oke, bentar saya cek dulu. Oke, selanjutnya kita masukkan rumus untuk intercept atau B-nya. Rumusnya adalah sum porosity per N dikurangi dengan M-nya dan dikalikan dengan sum depth per N. Di semikolon. Intercept ini adalah merupakan titik potong dari sumbu Y-nya ya. Oke, lanjut kita masukkan untuk rumus koefisiensi korelasinya atau R. Mana N pangkat N min sum depth dikalikan dengan sum porosity atau jumlah porosity lalu dibagi dengan akar N dikalikan sum depth 2 kurangi dengan sum depth pangkat 2 lalu dikalikan dengan N kali sum porosity 2 dikurangi dengan sum porosity pangkat 2. Oke, dan semikolon. Dan saya cek dulu rumusnya. Oke, berikutnya kita masukkan untuk rumus R2 atau koefisien determinasi yang merupakan hasil kuadrat dari R-nya atau kuadrat dari koefisien korelasinya.
Nah, itu aja. Nah, setelah ini kita akan melakukan menggunakan perintah percabangan untuk menentukan dia ini termasuk eh, korelasi yang lemah, sangat lemah, atau sedang, atau kuat, atau sangat kuat. Nah, kita tuh menggunakan percabangan if. Jadi if R2 kurang dari, nah jika kurang dari 0,3, maka hubungannya itu adalah sangat lemah. Lalu kita semicolon. Kita buat yang else if. Jadi selain if tadi, oh ya, untuk yang R kuadrat tadi itu merupakan akan menunjukkan seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Nah, yang ini misalnya nanti dia akan menunjukkan seberapa kuat hubungan antara depth dan porosity-nya. Nah, sekarang ini saya lanjut untuk mengklasifikasikan kekuatan hubungan berdasarkan nilai R kuadrat tadi. Else if R2 jika jika dia itu kurang dari 0,5, maka dia hubungannya adalah lemah. Lalu kita buat else if lagi. R2 jika kurang dari 0,7. Maka hubungannya adalah sedang. Lalu kita buat else if lagi R2 jika nilainya kurang dari 0,9, maka hubungannya adalah kuat. Ini kalau sorry, salah. Lalu kita buat yang else. Atau selain dari if dan else if semuanya tadi. Jadi selain di bawah 0,3, di bawah 0,5, di bawah 0,7, 0,9, maka selain itu hubungannya adalah sangat kuat. Lalu kita end. Nah, untuk menampilkannya kita menggunakan fprintf seperti biasa. Masukkan n bisa pakai depth as velocity. City. Oke, kita tutup ini. Dari sini saya akan pertama menampilkan kemiringannya atau slope-nya tadi. Ini salah nulis. Nah, titik. Jangan lupa tanda petik. Kita buat slope atau kemiringan.
yaitu M tadi. Dan seperti biasanya kita akan buat 4 angka di belakang koma. Dengan cara persen titik 4 F dan yang ditampilkan adalah F. Lalu semikolon dan kita buat yang intercept untuk menampilkan intercept atau P. Kita buat intercept atau P. Kita buat sama aja, yaitu 4 angka di belakang koma. Dan yang ditampilkan adalah B. Semikolon, lalu kita tampilkan juga R-nya. R-nya sama dengan 4%. Titik sama aja kita buat sama. Per N. Lalu kita masukin juga R kuadratnya. R pangkat 2. Kita buat sama, yaitu persen titik 4F. Lalu kita buat tanda seperti ini. Yang akan mengarah ke persen S plus M. Untuk ini tuh untuk mengarah ke seberapa kuat nanti hubungannya. Lalu yang kita tampilkan ada 3, yaitu R, R2, dan hubungan yang sudah saya masukkan tadi. Jadi dia akan menampilkan nilai koefisien korelasi, determinasi, dan seberapa kuat hubungannya, bagaimana hubungannya. Oke. Nah, untuk yang memprediksi, kita akan menggunakan for lagi, yaitu for J. Jadi for ini akan loop ini digunakan untuk menghitung dan menampilkan hasil prediksi pada kedalaman tertentu yang telah saya cantumkan tadi, yaitu 800, 900, dan 1000. Jadi rumusnya adalah 1 dari data pertama, looping dari data pertama sampai panjang length target depth-nya tadi. Target slash depth. Nah, setelah itu kita buat prediksinya itu dengan rumus M atau kemiringan garis atau slope dikalikan dengan target depth ke J-nya atau data ke J ditambah dengan intercept-nya. Lalu untuk menampilkannya kita pakai frame prediksi, kita baca prediksi porosity pada kita buat 0F M sama dengan persen titik 4 sama 4 angka di belakang koma per N. Dan yang kita tampilkan adalah target depth ke J, prediksinya. Ini kalau oke, saya cek dulu.
Oke, setelah itu saya N, dan saya akan melanjutkan untuk memvisualisasikan data-datanya, data-data regresi linearnya agar lebih mudah untuk dibaca dan dipahami. Jadi kita akan membuat grafik regresi linearnya dengan sebentar. Yang pertama kita gunakan perintah figur untuk membuka grafik baru. Lalu kita pakai plot untuk menggambar data aktual dalam bentuk titik merah. Kita masukkan depth, porosity, lalu kita buat row, lalu kita buat warnanya, yaitu perintahnya adalah sorry, maker, marker face color, dan warnanya kita buat merah. Oke, lalu semicolon. Oke, setelah itu kita hold on untuk memungkinkan garis regresinya itu ditambahkan di grafik yang sama. Lalu, oh ini tidak usah. Oke. Lalu kita buat plot lagi untuk menggambarkan garis linearnya dari hasil regresi yang telah dilakukan di coding ini. Jadi kita masukkan plotnya itu ada pakai apa namanya matriks, yaitu min minimal depth, lalu maksimal depth, lalu kita tambahkan baru ini interslope, slope maksudnya, atau kemiringan, yaitu M dikalikan dengan minimal depth-nya plus intercept-nya atau B dikali plus B, terus kita buat yang maksimal atau max depth-nya ditambah dengan B juga. Lalu kita koma, tanda petik B, untuk warnanya kita pakai blue aja dengan ketebalan garis line width sorry, ini belum saya kasih petik. Nah, line width-nya kita buat 2 aja. Dan titik koma atau semicolon. Sekarang kita buat X labelnya atau judul untuk simbol X-nya atau keterangan atau label. Kita buat pertama itu adalah depth atau dalam meter. Lalu kita buat label atau keterangan atau judul untuk yang sembunyinya, yaitu porosity. Karena kan ini depth, membandingkan porosity dengan depth, terhadap depth. Oke, lalu titik koma, dan kita buat judul grafiknya. Sini saya sesuaikan dengan judul di atas tadi aja, yaitu depth vs porosity. Oke, lalu titik koma kita
Lalu buat kita tambahkan legend untuk memberi keterangan ini garis apa agar lebih mudah dipahami. Buat data, lalu fitted line, sorry, fit line, dan juga lokasinya, sorry, locationnya kita buat di, sorry, South S. Lalu kita aktifkan grid on untuk menampilkan garis bantu pada grafik sehingga kita lebih mudah untuk membaca grafiknya. Oke. Nah, berikutnya itu kita akan melakukan langkah yang sama seperti depth vs porosity dan kita akan lakukan manual untuk yang depth vs density, depth vs VP dan juga terhadap ke VS resistivity. Nah, untuk itu saya izin copy coding yang telah saya buat barusan dan tinggal akan saya ganti datanya data apa. Nah, ya di sini saya tambahkan keterangan aja ya agar saya tidak bingung. Ini saya tambahkan saya pakai huruf besar aja yang depannya agar lebih rapi. Oke, maaf sebentar. Saya izin pause karena saya mau batuk. Ya, mohon maaf tadi saya batuk dan flu, jadi saya pause sebentar. Oke, ini kita lanjutin nah ini kita ganti yaitu B yang depth vs density. Oke, oke ini kan sama seperti tadi. Nah, ininya kita ganti density. Ini juga. Dan jadi untuk perintah yang digunakan itu sama. Namun kita hanya tinggal mengganti itu dari data yang mana aja. Seperti porosity-nya kita ganti density gitu. Karena rumus dan fungsi yang digunakan itu sama. Oke. Nah, di sini saya ganti yang rumus porosity-nya aja karena yang depth sama. Karena kita akan membandingkan semua 4 data tadi dengan kedalaman semua. Jadi kita tinggal mengganti data VS-nya aja, VS apa gitu. Saya cek recording. Oke, aman. Dan juga sama, ini kita ganti porosity-nya jadi density juga ya, depth tetap dan ini kita ganti juga.
Oke, juga. Oke, oke. Lalu ininya untuk perjabangannya sama rumusnya. Untuk if else if-nya sama. Lalu di F-nya kita ganti density. Oke, ininya sama untuk rumusnya. Untuk rumus M, P, dan R-nya sama. Lalu kita ganti, ah, ini kita ganti prediksi density. Sisanya sama. Oke, karena visualisasi datanya kita tinggal ganti ini. Oke, sini kita ganti ini depth, oke aman. Nah, yang labelnya kita ganti density. Oke, dan ini judul grafiknya juga kita ganti. Oke, sisanya sama. Setelah itu sama seperti sebelumnya kita copy lagi aja yang aja. Oke, dan ini tinggal kita ganti. Kalau tadi kita ganti ke density, sekarang kita ganti untuk yang data selanjutnya yaitu kecepatan gelombang. Oh, wah, sorry, ada salah. Ya, ini wah, harusnya kehapus yang tadi. Coba kita tinggal tambahkan ini aja. Sorry, tadi ada salah. Yang sekarang ini saya copy lagi. Ya. Nah, tunggu saya cek yang bawah. Aduh, sepertinya, oh ya, oke. Karena ada kesalahan saya barusan, saya hapus sebentar, saya tambahkan dulu. Oke, mohon maaf tadi ada kesalahan. Ini sudah saya pulihkan. Tadi kehapus. Oke, kita akan lanjut ke yang PS kecepatan gelombang P. Oke, ini kita ganti ketiga atau C. DPS FP. Oke. Nah, ini sama seperti sebelumnya kita tinggal ganti aja data yang digunakan yaitu FP. Sorry saya pakai huruf kecil tadi sebelumnya ya, jadi saya ganti. Oke, sama yang datanya kita ganti ke VP semua. Tekan recorder. Oke, dan kita ganti VP juga.
Oke, setelah itu kita ganti yang untuk rumusnya sama, kita tinggal ganti nama datanya saja, sama seperti sebelumnya. Lanjut dulu, oke. Lanjut ke ininya rumusnya if-nya sama seperti tadi. Nah, ini kita ganti FB. Oke, rumusnya sama, lalu ini target prediksinya kita ganti prediksi FB. Oke, rumus for J-nya juga sama untuk looping targetnya. Nah, ini untuk membuat, oh ini sepertinya kehapus tadi ya. Sini harusnya ada, saya kasih note. Coba saya cek yang atas dulu apakah terhapus juga. Ya, saya tambahkan. Ini apakah yang A masih aman? Yang A masih aman. Nah, ini biar sama. Lanjut, kita ganti. Nah, ini. Oh, sebenarnya tadi saya pakai huruf kecil ya. Iya, huruf kecil. Oke, lalu ini kita udah depth, nggak perlu diganti. Nah, ini kita ganti. Tapi, oh, saya oh, ini saya tulis aja velocity M per S. Sebenarnya yang atas saya juga lupa ganti. Ini ya, tunggu saya cek. Nah, ini density itu harusnya sudah benar. Q per CC. Lalu untuk velocity-nya. Oke, aman. Oke, lalu kita ganti. Oke, bagiannya kita buat sama. Dan oke, sekarang kita untuk yang terakhir yaitu depth vs resistivity. Kita copy aja tadi. Sekarang kita ganti depth yaitu eh, hubungan antara resistivity terhadap kedalaman. Sama seperti tadi, ini kita tinggal ganti ambil. Ini biar simpel, saya copy aja. Oke, ini kita juga ganti ini. Oke, ini juga kita ganti sama seperti yang tadi ya. Kita ganti nama datanya saja. Karena rumus dan fungsinya itu sama.
Sepertinya ada yang terhapus barusan. Oh, karena di atas itu saya sebelumnya pakai res, lupa yang langsung itu harusnya juga res. Oke, ini ada yang kehapus, jadi proses sebentar saya cek di atas. Nah ini kita copy ulang lagi. Bentar ya, yang tadi yang M. Oh ini, saya copy, saya sesuaikan lagi. Ah, ini per, tak berapa. Dan, oh ini harusnya langsung res. Oke, baru ini dan baru ini. Oke, maaf tadi terhapus. Dan ini saya ganti dulu, ini harusnya res aja. Yang ininya resistivity tidak apa-apa. Yang ini kita ganti res juga. Ini juga. Ini. Dan ini langsung di res juga. Oke, depth I, resistivity. Oke. Nah ini saya belum ganti. Oke, ini sama udah. Oke, ininya sekarang kita ganti depth juga. Oke, sudah sebelum jadi kita ganti res. Dan ini juga. Oke. Lalu, ya udah. Nah ini kita ganti. Ini depth vs resistivity. Shoot, ininya sama, ini sama, oke. Nah ini kita ganti juga. Oke, ini. Oke, lalu ini depth. Nah ininya kita ganti. Resistivity dengan satuannya Ohm kali M. Oke, lanjut. Ini kita ganti resistivity. Saya cek dulu dan habis ini akan saya run untuk memeriksa apakah ada error atau tidak. Saya cek dulu. Oke, dan saya coba run dulu. Oke, nah ini ada error di line 137. Oke, dan saya cek dulu. Nah, saya cek dulu errornya. Oke, maaf, tadi ada beberapa error yang di else if-nya. Udah saya perbaiki, karena ini saya kurang N tadi. Lalu pada beberapa seperti yang depres ini tadi, saya di sininya masih menyertakan resistivity, jadi tidak terbaca di for-nya. Lalu pada yang VP juga tadi itu saya beberapa masih pakai huruf besar, padahal di rumus yang sama rumus yang saya masukkan itu kecil, jadi beberapa tidak terbaca. Ini semua sudah saya perbaiki, sudah saya cek lagi. Ini akan saya coba run dan saya akan coba run.
Oke, jadi hasilnya seperti ini. Saya, nah, di sini menunjukkan jumlah data yang terhitung adalah 70 sesuai dengan di Excel. Ini yang menggunakan N data tadi, menggunakan length depth tadi. Nah, oh ya, di sini tadi saya ganti untuk rata-ratanya saya gunakan men dan standar deviasinya saya ganti menjadi STD agar lebih efisien ketika ada error tadi. Nah, di sini ada statistik dasarnya menunjukkan nilai porosity-nya rata-ratanya adalah 19,2422 dan standar deviasinya adalah 6,1264. Nah, pada porosity ini tuh menunjukkan rata-rata volume pori dalam batuan, di mana nilai porositasnya itu cukup tinggi dengan variasi besar antar lapisannya mengindikasikan batuan sedimen itu masih cukup longgar di beberapa zona. Yang berikutnya yaitu density-nya, di mana rata-ratanya adalah 2,4123 dengan standar deviasi 0,1230 dengan density ini menunjukkan kerapatan massa batuan, yang di mana densitas itu meningkat dengan kedalaman dan mencerminkan batuan itu makin kompak akibat tekanan overburden. Nah, berikutnya yaitu kecepatan rambat gelombang yaitu FP-nya dengan rata-rata 2,8720 dan standar deviasinya adalah 0,6161. VP ini menunjukkan kecepatan rambat gelombang P, di mana nilai FP itu relatif tinggi dan meningkat ke bawah, yang menunjukkan batuan itu lebih keras dan padat di kedalaman yang lebih besar. Selanjutnya, resistivity yang dengan mean 135,8914 dan standar deviasinya 37,5979, di mana resistivity ini merupakan kemampuan batuan untuk menahan arus listrik. Yang nilai resistivitasnya itu tinggi di permukaan, menandakan batuan itu kering atau non-konduktif. Sedangkan menurun di kedalaman akibat meningkatnya fluida atau mineral konduktif sesuai dengan teori. Oke, berikutnya ada regresi linear terhadap depth. Yang pertama yaitu depth vs porosity dengan slope atau kemiringan atau M-nya adalah min 0,0299 dan interceptnya atau B adalah 29,8549. Dan dengan koefisien korelasinya adalah min 0,9931 dan R kuadratnya atau koefisien determinasinya adalah 0,9862 yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara depth dan porosity-nya berdasarkan R kuadratnya tadi. Nah, porositas itu berkurang dengan kedalaman itu akibat peningkatan tekanan dan kompaksi. Lalu ada prediksi porosity pada 800 M adalah 5,9388, pada 900 adalah 2,9493, dan pada 1000 adalah min 0,0402. Berikutnya adalah depth vs density, di mana M-nya adalah 0,006, B-nya adalah 2,2005, koefisien korelasinya adalah 0,9870, koefisien determinasi atau R kuadratnya adalah 0,9742. Sama seperti dVs porosity, dVs density ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat berdasarkan perbandingan berdasarkan perhitungan dari R kuadratnya tadi, di mana dVs density ini tuh densitasnya itu akan meningkat seiring bertambahnya kedalaman karena batuan itu makin padat dan porinya itu menutup. Lalu ada prediksinya pada 800 itu 2,6778, pada 900 itu 2,7375, dan pada 1000 itu 2,7972. Berikutnya ada depth vs kecepatan lambat gelombang atau VP dengan M adalah 0,0030, B-nya adalah 1,8007, R-nya adalah 0,9968,
R kuadratnya adalah 0,9935. Sama seperti sebelumnya, pada DVS, VP ini juga menunjukkan hubungan yang sangat kuat sesuai dengan perhitungan R kuadrat tadi, di mana kecepatan gelombang P itu meningkat di kedalaman, menunjukkan batuan itu lebih kompak dan elastik. Lalu prediksi VP pada 800 itu 4,2148, pada 900 itu 4,5166, dan pada 1000 itu 4,8183. Berikutnya yang terakhir adalah depth vs resistivity. Dengan M adalah min 0,1829, B-nya adalah 200,8263, R-nya adalah min 0,9901, R kuadratnya adalah 0,9803, yang sama seperti tiga data sebelumnya, yaitu depth resistivity ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat, di mana resistivitas itu menurun di kedalaman yang menandakan peningkatan fluida atau mineral konduktif. Nah, dengan prediksi resistivity-nya pada 800 adalah 54,4942, pada 900 adalah 36,2026, dan pada 1000 adalah 17,9111. Nah, pada 800 itu, pada poros itu kan interpretasinya adalah zona peralihan, di mana mulai kompak, resistivitasnya menurun. Pada 900 meter itu, batuan itu lebih padat dan konduktif, sehingga indikasinya itu adalah zona fluida. Lalu kalau yang 1000 meter itu indikasinya adalah zona sangat dalam dan porositasnya itu hampir nol, batuannya itu sangat kompak dan konduktif. Berikutnya akan saya tunjukkan hasil grafiknya. Saya ganti share screen dulu. Oke. Oke, di sini hasil grafiknya. Yang pertama yang DVS porosity-nya menunjukkan tren negatif, dia ke bawah. Lalu DVS density-nya dia menunjukkan tren yang positif ke atas, dan yang DVS VP-nya juga tren positif. Sedangkan DVS resistivity-nya dia menunjukkan tren yang negatif. Nah, dari hasil coding dan hasil grafik ini, saya dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama itu hubungan antar variabel bawah permukaan, di mana porositas dan densitas, kecepatan rambat gelombang P, dan resistivitas itu merupakan parameter utama yang mencerminkan kondisi batuan, di mana porositas tinggi itu berarti ruang antar butiran besar, sehingga densitas kecil dan gelombang akustik itu merambat secara lambat. Nah, resistivitas itu juga menurun karena fluida dalam pori itu bersifat konduktif. Sebaliknya, pada kedalaman besar, tekanan listostatik menutup pori-pori yang menaikkan densitas dan kecepatan gelombang. Hubungan ini menjelaskan interaksi sifat yang elastik, kelistrikan, dan struktur batuan yang menjadi dasar interpretasi geofisika bawah permukaan. Yang kedua yaitu variabel paling berkorelasi dengan kedalaman. Yang bisa saya simpulkan dari hasil regresi, variabel dengan nilai R kuadrat tertinggi adalah kecepatan rambat gelombang P dengan nilai 0,9935 yang menunjukkan hubungan paling kuat terhadap kedalaman. Nah, secara fisik, semakin dalam lapisan batuan, semakin tinggi tekanan dan kompaksi, sehingga kecepatan rambat gelombang itu meningkat. Nah, ini tuh sesuai dengan prinsip propagasi gelombang elastik di medium padat dan digunakan dalam analisis seismik untuk mendeteksi lapisan keras dan zona reservoir. Nah, yang ketiga adalah interpretasi geofisika hasil regresi. Nah, hasil regresi kan menunjukkan tren geofisika yang umum, para porositas dan resistivitasnya seperti yang saya tunjukkan tadi, yaitu menurun. Sedangkan densitas dan kecepatan gelombang P atau FP-nya itu meningkat terhadap kedalaman. Nah, fenomena ini itu menandakan proses kompaksi alami batuan sedimen. Resistivitas rendah di kedalaman itu juga mengindikasikan meningkatnya kandungan air atau mineral konduktif, di mana korelasi kuat antar sifat fisik itu memperkuat pemahaman bahwa faktor tekanan dan mineralogi itu sangat berperan
dalam menentukan karakter gelombang dan konduktivitas batuan. Di mana model seperti ini itu penting untuk interpretasi interpretasi seismik, eksplorasi reservoir, dan analisis informasi batuan bawah permukaan. Nah, mungkin sekian live coding dan presentasi serta kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.